Di antara tauhid dan syirik jalan pulang seorang hamba. Keresahan. Seorang pemuda, Ahmad, duduk termenung di masjid setelah salat maghrib. Datang seorang ustad, Ustad Hamid. Ustad Hamid, Ahmad, wajahmu tampak gelisah. Ada apa nak? Ahmad, Ustad, saya takut. Saya sering dengar tentang tauhid dan syirik. Katanya syirik itu dosa paling besar. Tapi saya belum benar-benar paham. Apa sebenarnya tauhid itu? Dan bagaimana syirik bisa merusak semuanya? Ustad Hamid tersenyum lembut. Masya Allah. Kegelisahan seperti ini tanda Allah masih sayang padamu. Mari kita bicara tentang inti agama ini. Apa itu tauhid, Ustad Hamid? Tauhid adalah mengesahkan Allah dalam segala hal. Meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya Rabb, satu-satunya yang berhak disembah, dan satu-satunya yang memiliki nama serta sifat yang sempurna. Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ahmad. Jadi tauhid bukan hanya percaya Allah itu ada. Ustad Hamid. Betul. Bahkan orang musyrik zaman dahulu pun percaya Allah ada. Tapi mereka menyekutukannya dalam ibadah. Tauhid terbagi menjadi 3. Tauhid rububiyah, meyakini Allah satu-satunya pencipta, pengatur, pemberi rezeki. Tauhid uluhiyah, hanya Allah yang berhak disembah. Tauhid asma wa sifat, menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana dalam Al-Quran dan Sunnah. Bahaya syirik, Ahmad, pelan. Lalu apa itu syirik, Ustad? Ustad Hamid, suara lebih dalam. Syirik adalah menyekutukan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, atau nama dan sifatnya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ahmad, terkejut, tidak diampuni. Ustad Hamid, jika mati belum bertaubat, itulah mengapa syirik adalah dosa paling besar. Rasulullah SAW juga bersabda ketika ditanya dosa paling besar, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal dialah yang menciptakanmu. Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Syirik yang tersembunyi. Ahmad, apakah syirik hanya menyembah berhala? Ustad Hamid, tidak. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik besar, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada kuburan, menyembelih untuk jin. Syirik kecil, riya, beribadah agar dipuji manusia. Rasulullah SAW bersabda, yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu? Beliau menjawab, riya. Ahmad menunduk. Berarti ketika saya ingin dipuji karena salat atau sedekah, itu berbahaya? Ustad Hamid, itulah racun halus yang merusak amal. Tauhid menuntut keikhlasan total hanya untuk Allah. Buah tauhid. Ahmad bertanya, apa buah dari tauhid yang benar, Ustad? Ustad Hamid menjelaskan, hati menjadi tenang. Tidak takut selain kepada Allah, tidak berharap kecuali kepadanya. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 62, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih. Orang bertauhid tahu, rezeki dari Allah, hidup dan mati di tangan Allah. Takdir diatur Allah, maka dia tidak menggantungkan hati pada manusia, jabatan atau dunia. Introspeksi. Ahmad, mata berkaca-kaca. Ustad, bagaimana saya menjaga tauhid saya? Ustad Hamid, pelajari tauhid dari Al-Quran dan Sunnah. Jauhi segala bentuk kesyirikan, sekecil apapun. Perbanyak doa agar diteguhkan hati. Rasulullah SAW sering berdoa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu.
Penutup Ustaz Hamid menatap Ahmad dengan lembut. Ahmad, tauhid adalah hak Allah atas hambanya dan hak hamba yang bertauhid adalah surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka ia masuk surga. Ahmad menangis haru. Saya ingin menjadi hamba yang bertauhid, Ustaz. Saya ingin mati dalam keadaan itu. Ustaz Hamid, maka jagalah hatimu, bersihkan niatmu, gantungkan hidupmu hanya kepada Allah. Suara azan Isya berkumandang, mereka berdiri. Ustaz Hamid, perlahan, tauhid adalah cahaya, syirik adalah kegelapan. Pilihlah cahaya sebelum terlambat. Tauhid bukan sekadar teori, ia adalah napas kehidupan seorang mukmin. Syirik bukan sekadar dosa, ia adalah kehancuran seluruh amal. Semoga Allah menjaga hati kita dari kesyirikan yang nyata maupun tersembunyi dan mewafatkan kita dalam kalimat La ilaha illallahu amin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.